nanti kita bahas tentang break even. Nanti filenya akan saya share ke Classroom. Saya cek di Classroom kok masih 39 ya. Kalau di presensi kuliah udah 40. Adakah yang belum join ke Classroom? Kalau temennya tahu kalau ada yang belum join, Pak Ketua atau Bu Ketua kelas ini B? Nggak tahu ya? Oke, ya nanti buat reminder teman-teman yang ada di sekitarnya aja, cek siapa yang belum join ke Classroom, karena nanti tugas materi semua akan saya share lewat Classroom, jadi semoga semuanya sudah bisa akses Classroom. Oke, kita langsung mulai aja ke materi. Hari ini kita akan masuk ke materi bab pertama Science Management. Sebelum masuk ke materi, PPT-nya sudah kelihatan ya? Sudah. Udah, Bu. Oke, ya silakan siapkan catatan, kemudian buku kalau yang sudah ada bukunya. Kita mulai ke bab pertama. Nah, Science Management. Kita akan bahas dari definisi dulu. Kemarin sedikit saya bahas tentang definisinya. Ada yang masih ingat apa itu Science Management? Dengan bahasa kalian sendiri boleh. Jangan lupa nanti sebutkan nama dan juga NIM-nya. Silahkan siapapun, gak usah takut salah. Gak ada nih satupun. Yuk bangun dulu yang masih ngantuk. Apa nih? Science Management? Atau manajemen sains juga boleh. Riset operasi boleh. Coba ya, Bu. Boleh. Silakan Mas Sultan Aziz. Science management itu pendekatan ilmiah untuk memecahkan permasalahan manajemen. Oke, pendekatan ilmiah yang fungsinya untuk memecahkan permasalahan manajemen. Oke. Ada lagi yang punya pendapat lain? Mas Sultan Aziz, NIM belakangnya 045 ya, Mas ya? Iya, Bu. Oke. Boleh, Ya. Bu. Mau izin menjawab? Boleh. Melengkapi punyanya Mas Aziz tadi kan penerapan ilmiah untuk memecahkan masalah. Kalau aku mau melengkapinya, saya mau melengkapinya memecahkan masalah manajemen dalam rangka itu membantu seorang manajer untuk membuat keputusan yang terbaik. Oke. Tambahannya adalah fungsinya membantu manajer untuk mengambil keputusan yang terbaik. Oke. Mbak Alvina belakangnya 46 ya NIM-nya? Iya, Bu. Oke. Terus tadi belakangnya Mbak Alvina kayaknya ada lagi. Ada Bu saya. Oh iya, silakan Mbak Auliana. Kalau saya hampir sama sih kayak kalau saya, tapi pendekatan pengambilan keputusan manajerial yang didasarkan atas metode-metode ilmiah menggunakan analisis kuantitatif. Oke. Tadi menggunakan pendekatan ilmiah, kemudian apa Mbak belakangnya? Ini Bu, pendekatan pengambilan keputusan manajerial yang didasarkan atas metode-metode ilmiah menggunakan analisis kuantitatif. Oke, menggunakan analisis kuantitatif. Oke, Mbak Auliana, NIM belakangnya 80 ya Mbak ya? Ya, Bu. Oke, ada lagi yang mau menambahkan? Saya, Bu. Oke, siapa nih? Maharatri. Oke, ya, silakan Mbak Maharatri. Ya, jadi manajemen sains itu adalah ilmu yang mengajarkan bagaimana menerapkan ilmu sains dalam kegiatan manajemen dengan tujuannya untuk mempermudah bisnis, meminimalisasi biaya yang harus dikeluarkan, dan untuk meningkatkan keuntungan. Oke, jadi ada poin lebih detail lagi ya, meminimalisasi biaya dan memaksimalkan keuntungan. Oke, Mbak Maharatri NIM-nya 53 ya belakang? Iya, Bu. Oke. Terakhir deh, masih ada yang mau nambahin nggak?
Udah ya? Oke, pemanasannya udah cukup dulu untuk yang definisi. Ya, tadi yang disebutkan kalian sudah benar semuanya, sampai detail. Untuk definisi yang science management atau manajemen science, merupakan pendekatan ilmiah untuk memecahkan permasalahan manajemen guna membantu manajer mengambil keputusan. Tadi sudah disebutkan bahwa science management ini pakai poinnya yang pertama adalah pendekatan ilmiah. Jadi kita harus pakai dasar-dasar ilmiah untuk menyelesaikan permasalahan manajemen. Nah, kalau yang ada di bukunya Bernard, pengertiannya secara simpel adalah pendekatan ilmiah untuk memecahkan permasalahan manajemen. Jadi, simpelnya adalah dia ada pendekatan ilmiah, kemudian ada permasalahan manajemen. Nah, kemudian untuk MS ini atau manajemen science ini dia mencakup sejumlah teknik. Nah, tekniknya ini adalah teknik yang orientasinya kemarin yang saya sudah ceritakan, kita akan lebih banyak pakai ilmu-ilmu matematika, kemudian statistik, kemudian ilmu teknik, kemudian ada juga ilmu alam. Ini adalah nanti base-nya untuk mata kuliah manajemen sains. Jadi kita akan banyak melakukan perhitungan, kemudian nanti membuat persamaan, kemudian nanti akan ada grafik-grafik. Selain manajemen sains, mata kuliah ini nanti bisa disebut juga riset operasi atau metode kuantitatif, kemudian analisa kuantitatif, dan decision science. Nah, manajemen sains ini nanti bisa digunakan di berbagai organisasi untuk menyelesaikan berbagai macam tipe masalah yang berbeda. Karena di dalam organisasi kan nanti pasti ada bidangnya masing-masing, mulai dari keuangan sampai sumber daya manusia. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan ini, permasalahan yang ada di organisasi, manajemen sains ini menggunakan pendekatan logis untuk menyelesaikan masalah. Tadi ya, karena kita akan menggunakan pendekatan matematis. Makanya kita akan lebih banyak hitung-hitungan, banyak rumusnya, banyak menggambarkan grafik untuk menyelesaikan permasalahan manajemen yang kadang dia tidak bersifat kuantitatif. Dia dasarnya base-nya kualitatif, tapi nanti kita ubah jadi kuantitatif. Oke, ini kemarin sudah ya prosesnya di dalam manajemen sains. Basicnya setiap proses yang ada di manajemen sains ada melalui 5 tahap ini. Kita nanti melalui observasi dulu, kemudian problem definition, kemudian model construction, solusi, dan yang terakhir adalah implementasi. Nah, untuk yang 2 tahap ini kita sudah menggunakan informasi atau data yang ada di dalam organisasi. Nanti setelah sampai pada tahap implementasi, kita akan evaluasi. Kita evaluasi dari problem definition, model construction, dan solution. Apakah dari ketiga tahap ini sudah berjalan sesuai dengan prosesnya yang sudah direncanakan, ataukah targetnya belum tercapai, atau mungkin solusi yang kita buat belum sesuai dengan tujuan organisasi ataupun targetnya kita. Nah, kalau misalnya belum, berarti kita harus mengulangi lagi. Kita lihat feedbacknya seperti apa, kita cek mana yang bermasalah, kita ulangi dari awal. Oke, kita bahas satu persatu dulu untuk prosesnya. Hari ini kita nggak terlalu banyak sih, kita cuma bahas tentang proses dan sedikit persamaan, pembentukan persamaan, yang saya yakin sih kalian sudah mulai paham ya, karena kalian kan di sini sudah dari angkatan 2019, berarti sudah, kan semester berapa? 5 ya? Iya, Bu. Nah, semester 5 harusnya udah otaknya udah panas-panasnya ya. Udah paham tentang keuangan, tentang pemasaran, tentang SDM. Jadi saya rasa nggak akan terlalu sulit. Oke, langkah yang pertama adalah kita akan melakukan observasi. Observasi di sini adalah langkah pertama dalam proses manajemen sains yang fungsinya adalah mengidentifikasi masalah yang terjadi di dalam organisasi. Jadi yang pertama kita lakukan adalah identifikasi masalah. Identifikasi masalah di sini nanti kita lihat dulu apa itu masalahnya, poin utama permasalahan ada di mana, posisinya ada di mana, kemudian siapa saja yang terlibat. Dan problem ini harus diawasi serta diantisipasi sesegera mungkin. Jadi ketika ada masalah, langsung
secepatnya kita harus selesaikan permasalahan ini, diidentifikasi. Bahkan kalau bisa sebelum ada permasalahan, kita antisipasi dulu. Oh ternyata proses ini mungkin nanti akan menimbulkan permasalahan di suatu hari nanti. Makanya kita harus identifikasi dari awal dulu, diawasi. Kalau misalnya sudah ada tanda-tanda akan ada permasalahan, kita bisa langsung menyelesaikan. Nah, orang yang bertanggung jawab untuk mengidentifikasi permasalahan, yang paling utama adalah si manajer itu sendiri. Manajer di bagian permasalahan itu muncul. Misalnya ada permasalahan pembiayaan, berarti nanti manajernya yang bertanggung jawab adalah bagian keuangan. Atau mungkin ada permasalahan di tenaga kerja, mungkin overload, beban kerjanya terlalu banyak, akhirnya produktivitasnya menurun. Nah itu nanti yang bertanggung jawab adalah manajer bagian SDM. Jadi manajer di tempat di mana ada permasalahan itu muncul, dia yang harus mengawasi dan seharusnya dia bisa mengantisipasi sesegera mungkin. Karena itu salah satu job desk-nya manajer ya, untuk controlling yang ada di bawahnya. Nah, selain manajer, ada satu lagi yang harus bertanggung jawab untuk mengidentifikasi permasalahan. Siapa? Dia adalah manajemen scientist. Manajemen scientist ini adalah profesi yang tugasnya dia mengawasi permasalahan. Nah, dia itu punya kemampuan di sini fokusnya terhadap aplikasi teknik manajemen sains. Jadi seharusnya setelah kalian lulus mata kuliah ini, kalian bisa jadi manajemen scientist yang fungsinya adalah mengawasi permasalahan yang ada di dalam organisasi dan menentukan solusinya. Nggak cuma mengawasi, tapi juga menentukan solusi. Nah, manajemen scientist ini nanti di training. Trainingnya adalah untuk mengidentifikasi, pertama identifikasi dulu, dan merupakan orang yang dipekerjakan spesial untuk menemukan masalah. Jadi ini kerjaannya nih orang, nih manajernya adalah cari masalah. Tapi bukan cari masalah sama lingkungan ya, cari masalahnya di dalam organisasi atau perusahaan. Jadi dia tahu nih tanda-tandanya ini bakalan muncul permasalahan. Nah nanti dia koordinasi sama manajer terkait, Pak, Bu, ini di bagian ini kalau misalnya tidak diperbaiki, 1 tahun atau mungkin 2 tahun yang akan datang akan timbul masalah. Nah ini adalah kerjaannya si manajemen scientist. Dia yang tahu mana yang mungkin bisa jadi mengindikasikan akan muncul permasalahan. Nah tadi setelah kita melakukan identifikasi, selanjutnya yang kita lakukan adalah problem definition. Kan tadi kita sudah menemukan permasalahan atau mengidentifikasi, oh ini mungkin muncul permasalahan. Nah, makanya baru kita melakukan definisi untuk setiap masalah. Kemudian, nah untuk menyelesaikan masalah, setelah sudah ketemu masalahnya, kita harus bisa mendefinisikan dengan baik dan dengan jelas apa itu permasalahannya. Tadi ya, siapa yang terlibat, mungkin penyebabnya, kemudian dampaknya seperti apa, itu harus jelas. Kemudian selain permasalahannya tadi yang harus dijelaskan, ada juga tujuan organisasi juga harus terdefinisi dengan jelas. Kenapa tujuan organisasi harus terdefinisi? Karena tujuan itu nanti dia akan menolong untuk fokus pada masalah yang dihadapi. Karena kalau kita sudah menemukan masalah, kemudian targetnya belum ditentukan, kita akan bingung kita menyelesaikannya mau kemana sih. Nah, makanya kita juga harus tahu tujuannya perusahaan itu apa. Misalnya fokusnya adalah untuk meningkatkan pendapatan. Berarti apapun nanti solusinya adalah kita cari biaya paling murah dan profit yang paling banyak atau yang paling tinggi atau dimaksimalkan. Ada juga yang tujuannya perusahaan bukan profit dari sisi keuangan, tapi profitnya dari sisi nama baik. Berarti apapun keputusannya, apapun permasalahannya, keputusannya adalah nanti bisa memberikan nama baik untuk perusahaan, walaupun nanti biayanya lebih banyak. Jadi kita harus tahu tujuannya perusahaan itu apa. Ada juga mungkin perusahaan yang dia fokusnya adalah untuk sisi kemanusiaan. Jadi sosial aja lah, nggak usah mikirin biaya, nggak usah mikirin keuntungan. Yang penting lingkungan sekitarnya itu terbangun. Masyarakat sekitarnya merasa nyaman kalau ada pabrik itu misalnya, yaitu salah satu solusinya. Oke, setelah tadi kita sudah ada definisi masalah, kita lanjutkan lagi ke model construction-nya.
Nah, model di dalam manajemen sains ini adalah bersifat abstrak atau abstrak yang menggambarkan situasi masalah. Nah, hal ini nanti, permasalahan ini kita bisa ubah dalam bentuk grafik, bagan, tetapi yang paling sering nanti adalah yang muncul hubungan matematika atau mathematical relationship. Mathematical relationship ini nanti dibuat menggunakan simbol ataupun angka. Sering ya kita buat, sering kita temukan di kasus-kasus matematika ekonomi. Kemudian waktu SMA kita juga ada ya mata pelajarannya di matematika 3B ditambah 5A sama dengan 54 misalnya, atau 6X ditambah 7Y sama dengan 32. Nah, itu adalah mathematical relationship. Nah, ini nanti yang akan sering kita gunakan. Contohnya, kita buat satu persamaan matematika. Misalnya ada perusahaan, dia menjual sebuah produk. Nah, produk itu menghabiskan biaya untuk satu unit produk sebesar Rp5. Kemudian produk tersebut dijual oleh perusahaan dengan harga Rp20. Totalnya berapa? Total profitnya. Nah, total profitnya bisa kita hitung dengan cara Z ini sama dengan profit ya. Jadi profit atau Z sama dengan 20X. 20 tadi apa? 20 di sini adalah harganya. X-nya apa? Ini adalah unit yang terjual. Jadi 20, harga Rp20 kita kalikan unit yang terjual, kita kurangkan 5. 5 ini apa? 5 ini adalah biaya. Biaya untuk memproduksi satu unit produk dan kita kalikan dengan X. X itu adalah unit. Berarti Z atau profit itu sama dengan 20X, kita kurangkan 5X. Jadi keuntungan bisa kita dapatkan dari harga jual produk, kita kalikan unitnya yang terjual, kita kurangkan dengan biaya produksinya. Nah itu ya, itu contoh sederhananya. Sederhananya Z sama dengan 20X min 5X. Kemudian langsung ketemu 15X ya. Tapi itu adalah contoh persamaan matematikalnya. Nah, itu nanti kita akan sering buat persamaan-persamaan matematika. Kemudian nanti ada grafik juga. Kemudian nanti ada kita bisa kembangkan lagi. Ada beberapa tahapan yang bisa kita lakukan. Oke, selanjutnya kita mengenal dulu apa itu variabel, parameter, data, dan model. Tapi saya rasa kalian sudah paham lah ya. Variabel adalah simbol yang digunakan untuk mewakili suatu hal dengan nilai tertentu. Kemudian nanti ada parameter. Parameter ini adalah nilai konstannya dan diketahui merupakan koefisien dari variabel dalam persamaan. Misalnya tadi 5X, nah 5-nya itu parameter, X-nya adalah variabelnya. Kemudian data di sini adalah potongan-potongan informasi dari suatu masalah. Kemudian model ini adalah sebuah hubungan fungsional yang meliputi variabel, parameter, dan persamaan. Tadi yang kita buat ya, Z sama dengan dan seterusnya itu adalah modelnya. Kemudian contohnya. Oke, ini kita udah mulai masuk angka-angka ya. Kita ambil contoh di sini adalah suatu produk. Ada produk yang dia terbuat dari baja. Kemudian di dalam perusahaan itu, perusahaan tersebut memiliki baja seberat 100 kg. Jadi di perusahaan tersedia total 100 kg baja. Nah, ternyata untuk membuat satu unit produk, dia membutuhkan 4 kg baja. Kemudian untuk membuat masing-masing produk tersebut, maka dikembangkan bentuk matematikanya atau mathematical relationship-nya, bentuknya seperti ini. Jadi 4 kita kalikan X. X ini adalah unit, masih sama ya. Unit yang diproduksi sama dengan 100 kg baja. Jadi untuk membuat satu unit produk, kita membutuhkan 4 kg. Tapi di dalam perusahaan itu terdapat 100 kg baja. Jadi kalau misalnya kita buat persamaan, dengan 100 kg ini, kita bisa mendapatkan X unit, kita kalikan 4, karena setiap unit kita membutuhkan 4 kg baja. Kalau itu tinggal, sebenarnya jawabannya gampang ya, tinggal 100 kg kita bagi 4, ketemu ada 25 unit. Tapi kan kita mau bikin persamaan. Nah, kita gabungkan sama persamaan yang ada di slide sebelumnya tadi.
Di slide sebelumnya tadi ada persamaannya Z sama dengan 20X min 5X. Nah, persamaannya yang di sini adalah 4X sama dengan 100. Nah, ini kita tinggal selesaikan ya. Nah, untuk menggabungkan dua model relationship-nya tadi, mathematical relationship-nya tadi, kita tinggal menggunakan persamaan maksimalisasi. Jadi Z sama dengan 20X min 5X dan kita pindahkan ke 4X sama dengan 100. Baru kita masuk ke model solusinya. Nah, model solusi di sini biasanya kita akan mengaplikasikan tipe model yang spesifik. Dari contoh slide sebelumnya tadi, kita bisa mencari dulu berapa unitnya. Persamaan kedua tadi, 4X sama dengan 100, kita dapatkan X sama dengan 100 per 4. Ketemu 25 unit. Nah, si 25 unit ini kita substitusikan ke persamaan Z tadi. Kita pindahkan ke persamaannya ini. Z sama dengan 20X min 5X. Kan tadi kita sudah menemukan nilai X-nya. X-nya 25 unit. Kita tinggal masukkan ke persamaan ini. Z sama dengan 20 kalikan 25, kita kurangkan 5 kalikan 25. Ketemu 375. Tinggal 20 kalikan 25, kita kurangkan 5 kalikan 25, ketemu 375. Nah, hal ini berarti jika manajer mengambil keputusan untuk memproduksi 25 unit produk, perusahaan akan menerima keuntungan sebesar 375. Tapi hal ini belum bisa menggambarkan keputusan aktual karena ini masih perkiraan. Jadi ini masih perkiraan si manajer. Jadi hasil ini masih keputusan perkiraan, bukan keputusan aktual. Nah, kalau aktual atau keuntungan real itu bisa kita dapatkan dari sales rata-rata per bulan atau penjualan rata-rata per bulannya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Bagian mana yang masih bingung? Oke? Udah, oke, ya. Kalau ada yang bingung langsung nanya aja ya. Dan kalau sudah jelas tolong dikasih tahu biar kita bisa langsung pindah ke slide selanjutnya. Oke, tadi karena... Mohon maaf, Bu. Oh iya. Agak pelan-pelan, Bu. Oh, pelan-pelan. Namanya susah ya, Bu. Oh iya, mau yang masih bingung dari bagian mana, Mbak? Enggak sih, Bu, cuman agak pelan-pelan aja. Oh iya. Kalau yang bagian ini masih bingung nggak? Sebenarnya masih, Bu. Oh masih, yaudah. Kalau gitu saya ulangi lagi aja ya. Ya, Bu, terima kasih. Ya, oke. Nah, kita coba balik lagi. Oke, dari sini aja ya. Dari contoh perusahaan yang punya baja, atau yang ini saya, tadi masih ada satu persamaan lagi. Nah, bagian ini, kita akan mulai dari model construction-nya ya. Nah, misalnya ada contoh satu perusahaan baja tadi, ada perusahaan baja X. Nah, perusahaan baja X ini dia menjual produknya dengan, bukan menjual, dia punya suatu produk, harganya, biaya produksinya sebesar Rp5. Jadi, perusahaan baja ini membuat produk yang produknya, biayanya untuk memproduksi satu produk itu adalah Rp5. Kemudian dia jual produk tersebut harganya Rp20. Nah, dari data ini, dari informasi ini, makanya kita buat persamaan yang ada hubungannya dengan profit. Nah, profit di sini nanti kita simbolkan dengan Z. Nah, profit yang kita tahu ya, kalau profit itu adalah pendapatan kita kurangkan dengan biaya. Nah, berarti nanti tinggal kita masukkan Z sama dengan, kita lihat dulu pendapatannya berapa. Pendapatan dari mana? Pendapatan kita dapatkan dari unit yang terjual, kita kalikan dengan harganya. Nah, diketahui di sini ada data harganya. Harganya adalah Rp20. Berarti nanti kita tinggal kalikan
Rp20 kita kalikan X. X itu apa? X itu adalah unit yang terjual. Nah, ini masih pendapatan atau revenue. Nah, kemudian ini masih pendapatan, kita kurangkan lagi dengan biayanya. Biayanya berapa? Biayanya adalah tadi diketahui Rp5. Oke, Rp5 kita kalikan unitnya. Berarti 5 kita kalikan X. X ini adalah unit yang terjual. Berarti persamaan pertama ini ya, Z sama dengan 20X min 5X. Oke, sampai sini ada yang bingung dulu nggak? Enggak, Bu. Masih Enggak aman, ya? Bu. Masih aman, oke. Paham, Bu. Oke, kalau gitu habis ini ya yang bingung Mbak Arti ya. Kalau ini nggak usah ya, ini pengertian. Contohnya yang kedua, ini lanjut kasusnya yang tadi ya, ceritanya yang tadi. Kalau tadi kan kita sudah mendapatkan persamaan dari harga dan biayanya, Z atau profitnya itu sama dengan 20X kita kurangkan 5X. Gitu ya. Itu persamaan yang pertama. Oke, kemudian kita akan membuat persamaan yang kedua dengan informasi yang ada di kasus ini. Saya bentar. Oke, kita buat persamaan dari kasus yang ada di sini. Nah, di sini diketahui ada ceritanya, lanjutannya tadi, ada suatu produk yang dibuat dari baja. Nah, di perusahaan tersebut tersedia sebanyak 100 kg baja. Jadi di perusahaan itu cuma punya modal 100 kg baja, ceritanya gitu. Nah, 100 kg baja ini ternyata nanti digunakan semuanya, 100 kilo ini dientekkan semuanya buat bikin produk. Nah, untuk bikin produk, si produk X-nya ini tadi, ternyata untuk membuat satu unit produk dia butuh 4 kg baja. Berarti nanti dari 100 kilo ini kita bagi 4. Kenapa 4? Karena setiap satu unit produk dia butuh 4 kilo. Sampai sini bingung nggak? Tidak, Bu. Tidak ya, oke. Dari sini paham ya, dari kasusnya ini kita bisa mengidentifikasi di perusahaan, di pabrik lah. Di pabrik dia punya 100 kilo baja, dan 100 ini nanti dihabiskan untuk memproduksi barangnya, dan barang itu setiap unit barang, dia butuh 4 kilo. Nah, untuk membuat persamaannya dari pernyataan ini, kita buat aja. Ternyata di perusahaan ada 100 kg. Nah, kemudian 100 kg ini sama dengan tadi yang kita punya datanya adalah setiap unit kita membutuhkan 4. 4 apa? 4 kg. Nah, 4 kg, oke, sorry. 4 kg ini nanti kita kalikan apa yang persamaannya yang sama dengan ini. Yang sama adalah X-nya ya. Nah, berarti X-nya nanti 4 kilo, kita kalikan X. X ini adalah unit yang diproduksi. Berarti persamaan pertama tadi, Z sama dengan 20X min 5X, kemudian yang bawahnya 4X. 4 kita kalikan unit yang diproduksi, itu sama dengan 100 kg. Sampai sini ada yang bingung nggak? Kok bisa 4, Bu? Itu. Aman, Bu. Aman, oke. Ya, kalau ada yang bingung langsung ngomong aja ya. Lanjut lagi. Nah, kita kan tadi punya persamaan ini sama persamaan ini. Ada 2 persamaan. Nah, untuk menyelesaikan, kita kan sebenarnya mau cari nilai Z sama nilai X-nya ya. Nah, kalau nilai X sebenarnya kita bisa langsung selesaikan dengan tadi 4X sama dengan 100, berarti nilai X-nya ketemu ya. Nanti nilai X ini kita substitusikan, kita masukkan ke persamaan atasnya. Nah, ini nanti kita selesaikan di slide selanjutnya. Ini namanya model solution atau solusi untuk permasalahan dari model sebelumnya. Nah, dari contoh soal sebelumnya, kita ambil persamaan kedua tadi. Persamaan kedua di sini adalah 4X sama dengan 100.
Ketemu X-nya adalah 25. Kan tinggal 100 bagi 4, ketemu 25 ya, 25 unit. X sama dengan 25, kita masukkan ke persamaan tadi. Z sama dengan 20X min 5X. Berarti nanti 25 ini, sorry. 25 ini nanti kita masuk ke sini, X ini, dan sini. Berarti nanti 20 kita kalikan 25. Kemudian kita kurangkan 5 dikalikan 25. Kita kalikan dulu masing-masing. 20 kalikan 25, 5 kalikan 25, kemudian baru kita kurangkan. Ketemu 375. 375 ini apa? 375 itu adalah Z. Z itu apa tadi? Z itu adalah profit. Nah, sampai sini ada yang dibingungkan? Yang bagian mana yang bingung? Tidak, Bu. Tidak ya? Belum, Bu. Aman, Bu. Belum, aman. Oke, nah kita ketemu 375, habis itu kita analisis 375 apa? Nah, kita utarakan 375 itu di kalimat bawahnya. Hal ini berarti kalau, ini cuma kalau ya, kalau manajer memproduksi 25 unit, perusahaan akan menerima keuntungan 375. Jadi kalau misalnya si manajer memutuskan untuk memproduksi 25 unit, keuntungannya sebesar 375. Tapi 375 ini masih perkiraan. Kenapa? Karena ini belum terjual nih 375. Profit 375 baru bisa real, bisa jadi aktual kalau dia sudah berubah dari perkiraan menjadi sales atau penjualan. Kalau penjualannya sama dengan 25, berarti dia dapat untung 375. Tapi nek ternyata yang payu tuh cuma 20, beda lagi. 20 kita masukkan ke X ini. Jadi nanti 20 kalikan 20, kita kurangkan 5 kalikan 20, dan nanti tinggal ketemu berapa. Itu baru profitnya. Gitu ya. Ada yang dibingungkan? Sudah jelas, Bu. Jelas ya. Oke, yang lainnya aman ya? Selain Mbak Adila? Aman, Bu. Aman, Bu. Sip. Nanti kalau bingung, lebih langsung ngomong aja ya, biar kita ulangkan lagi. Lanjut lagi. Tadi sudah sampai solusi model, kita langkah terakhirnya adalah implementasi. Nah, implementasi ini adalah langkah terakhir dari proses manajemen sains untuk menyelesaikan masalah. Kemudian implementasi ini kalau sudah sekali di-develop, udah dikembangkan, maka dia bisa menyelesaikan untuk kasus-kasus lain yang mirip. Jadi kalau tadi kan kita mencari tahu profitnya ya. Nah, berarti nanti kalau kita ada kasus lagi, kasus yang misalnya mencari tahu keuntungan dengan unit yang diproduksi tertentu, level tertentu, nah kita bisa pakai rumusnya tadi. Z sama dengan 20X min 5X. Nah, X-nya aja yang nanti diganti-ganti. Nah, oke, itu modelnya implementasi. Oke, setelah dari implementasi, kita bahas sedikit tentang komponen break-even analysis. Ada yang tahu break-even analysis itu apa? Ada yang masih ingat? Yuk, break-even apa? BEP lah. Masa nggak ada yang ingat BEP? Apa itu BEP? Break-even? Titik impas? Bu. Titik impasnya gimana tuh, Mas? Tidak untung, tidak rugi. Oke. Ya, bisa sih. Kalimat simpelnya itu. Ada lagi? Tadi kan BEP. Kalau break-even analysis? Ada? Bisa menjawab, Bu. Boleh, silakan, Mbak. Jadi, break-even analysis atau BEP itu keadaan di mana tingkat penjualan sama atau pendapatannya itu sama modalnya yang digunakan menghasilkan laba yang berada di posisi yang sama. Oke, jadi antara laba sama biaya
posisinya sama ya. Tadi sama kayak yang disebut sama Mas Jovan, nggak untung nggak rugi kalimat simpelnya. Sama Mas Ali ya tadi. Oke, coba kita bahas dulu tentang apa itu break-even analysis. Oke, nah komponennya di dalam break-even analysis, kalau BEP kan tadi penjelasannya adalah nggak untung nggak rugi ketika pendapatan kita sama dengan biaya yang kita keluarkan. Nah, ternyata komponen yang ada di dalamnya itu ada berbagai macam. Untuk menentukan tadi kapan untung, kapan ruginya, itu ada fixed cost. Kemudian ada variable cost, ada total cost, kemudian ada profit. Ini saya yakin kalian sudah tahu lah. Ada yang nggak, ada yang asing dengan istilah ini? Ada yang masih belum pernah dengar atau mungkin masih bingung? Pernah dengar tapi masih bingung sama pengertiannya? Yang bagian mana? Atau sudah paham semua? Sudah paham, Bu. Oke, berarti aman lah ya. Habis ini kita bahasnya cuma itu. Oke, nah fixed cost itu tadi adalah sifatnya independen terhadap volume dan tetap. Fixed cost adalah biaya yang tetap kita keluarkan mau berapapun yang diproduksi. Kata kuncinya itu ya, biayanya tetap sama walaupun yang diproduksi 1, 2, 3, sampai 100 pun biayanya segitu. Itu fixed cost. Kalau variable cost, dia kebalikannya. Variable cost itu adalah biaya yang dia sangat sensitif terhadap unit yang diproduksi. Semakin banyak yang diproduksi, berarti biayanya makin banyak. Jadi nanti variable cost sangat tergantung pada unit yang diproduksi. Jadi penentuannya harganya per unit dasar, per unit yang diproduksi tadi. Nah, oh ya, sebelumnya variable cost itu, total variable cost nanti bisa terdiri dari raw material, bahan mentahnya, bahan baku, kemudian sumber dayanya, sumber daya manusia ataupun sumber daya alam yang digunakan, pekerjanya ini hanya untuk pekerja langsung ya. Jadi karyawan yang langsung berhubungan dengan kegiatan produksi. Contohnya tadi adalah misalnya karyawan di pabrik rokok, karyawan yang melinting rokok ya, rokok kretek itu adalah orang-orang yang langsung terlibat di dalam proses produksi. Dia digaji berdasarkan berapa banyak unit rokok yang dilinting. Nah, itu adalah pegawai langsung atau yang nanti masuk ke komponen variable cost. Terus nanti packaging, terus penanganan material, kemudian pengiriman, biaya pengiriman per unit yang diproduksinya itu nanti masuk ke total variable cost. Kemudian total cost tadi ya, fixed cost kita tambahkan variable cost. Kemudian profit kita tahu dari total penerimaan, revenue kita kurangkan dengan biaya. Atau bisa juga kita kalikan total penerimaan dengan volume yang dikalikan harga dengan total cost-nya. Oke, nah kita ambil contoh kasus. Oke, kita bahas kasusnya dulu. Di sini ada kasus perusahaan jeans. Dia punya data biaya bulanan untuk setiap celana jeans yang dia buat. Oke, di data ini diketahui yang pertama adalah dia punya data fixed cost. Fixed cost-nya atau biaya tetapnya sebesar $10.000. Dari total semua yang dia produksi dalam 1 bulan, total fixed cost-nya $10.000. Kemudian data yang kedua diketahui informasinya bahwa di dalam memproduksi 1 unit celana jeans, variable cost-nya itu sebesar $8 per celana. Kalau tadi fixed cost-nya 10.000, kemudian variable cost-nya adalah $8 tiap celananya. Nah, setelah itu ada informasi lagi, kalau jika sales volumenya yang diproduksi, yang terjual itu sama dengan 400 celana jeans, maka total cost-nya ada berapa? Nah, tinggal kita masukkan ke persamaan. Total cost itu kita dapatkan dari fixed cost, kita tambahkan dengan variable cost. Nah, nanti tinggal kita kalikan. Yang perlu diperhatikan adalah kalau fixed cost kan udah nggak diapa-apain ya. Fixed cost mau berapapun yang diproduksi tetap 10.000. Kita tambahkan dengan variable cost. Variable cost-nya tadi di sini adalah $8. $8 kita masukkan, kemudian kita kalikan berapa banyak yang terjual. Di keterangan atasnya ini diketahui bahwa yang terjual adalah 400 unit celana jeans. Berarti tinggal kita kalikan, 400 kita kalikan
400 kita kalikan 8. 8 tadi biaya variabel, 400 itu yang terjual, kita kalikan 400 kalikan 8. Kemudian kita tambahkan 10.000. Ketemulah total cost-nya sebesar 13.200. Ini total cost. Ini baru ketemu total cost. Oke, sampai sini dia mau ditanyakan? Kecepatan nggak nih jelasinnya? Enggak mudah. Aman Paham. ya? Oke. Oke, selanjutnya ada perkembangan lagi, ada informasi lagi. Kalau tadi informasi pertama tadi adalah pembiayaannya, kedua adalah penjualannya. Nah, ada informasi yang ketiga. Kalau misalnya jeansnya tadi dijual seharga $23 per unit, nah dalam 1 bulan itu terjual 400 unit, maka total revenue-nya berapa? Nah, kita masukkan ke persamaan di bawahnya ini. Total revenue atau total pendapatan. Total pendapatannya tinggal kita kalikan aja. Gampang kan? Tinggal ada dua informasi ini. 400 unit kita kalikan 23. Yang terjual 400, harganya per celana itu 23. Kita kalikan aja, ketemu $9.200. Ini adalah total revenue atau total pendapatan. Total pendapatan tinggal kita kalikan unit yang terjual, kita kalikan harganya. 400 kalikan 23, ketemu 9.200. Nah, kalau kita sudah dapat total revenue, kalau kita sudah dapat total pendapatan, kita bisa menghitung profit. Karena tadi ya, profit itu bisa kita hitung ketika ada biaya, kemudian ada total pendapatan. Nah, kita masukkan ke persamaan bawah ini, total profit. Total profit rumusnya bisa kita dapatkan dari total revenue, kemudian kita kurangkan total cost. Nah, total profit di sini simbolnya Z ya, masih sama kayak yang tadi. Nah, Z itu kita masukkan total revenue-nya, kita kurangkan total cost. Total cost ini dapat dari mana? Total cost ini dari ke atas ini. TC ini tadi. Nah, kita kan sudah dapat VP. VP atau total revenue-nya di sini ya. Sini. Nah, 9.200. Total cost yang kita sudah dapat 13.200 dari perhitungan ini tadi. Nah, berarti kita tinggal mengkurangkan aja. Total revenue atau pendapatannya adalah 9.200 ya. Bawa ke sini. Kita kurangkan dengan total cost-nya. Total cost berapa? 13.200. Setelah dihitung, sangang ewu rong atus, kita kurangkan 13.200. Ketemulah minus 4.000. Untung atau rugi? Rugi. Rugi, Bu. Oke. Nah, ternyata setelah dihitung-hitung, total revenue sama total cost-nya, lebih banyak total cost-nya. Artinya, yang diproduksi, kalau yang diproduksi 400, harganya $23, itu hanya membuat kerugian bagi perusahaan jeans ini. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum, Bu. Belum ya? Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, kita kalau tadi bahas tentang break-even analysis, ini bahas tentang break-even point. Kalau break-even point, di sini yang kita hitung adalah poinnya atau titiknya. Titiknya ini biasanya unit yang diproduksi. Karena tadi di kasus di slide sebelumnya tuh ternyata kita rugi, perusahaan jeansnya tadi rugi sekitar berapa sih? 4.000 ya tadi? Ya, 4.000. Yuk. Nah, tadi kita rugi 4.000 karena kita tidak memperhatikan BEP-nya. Nah, kita harus tahu dulu supaya BEP berapa. Tadi katanya Mas Jovan ya, kalau BEP itu nggak untung, nggak rugi. Jadi paling nggak kita harus punya unit tertentu supaya kita nggak untung, nggak rugi, atau BEP simpelnya. Nah, rumusnya gimana supaya kita bisa dapat titik BEP? Berarti kita pakai rumus di sini Z atau profit tadi sama dengan VP minus CF plus V kalikan CV. Ini tadi adalah total, aduh sorry bolpen saya baterainya entek. Nah, VP ini nanti dari total revenue, kita kurangkan tadi CF ini adalah fixed cost, kemudian V ini unit yang diproduksi, ini kalikan CV, CV adalah variable cost. Sama ya intinya tadi VP adalah revenue, kalau revenue atau pendapatan dikurangkan biaya, total biaya,
ini segini ini namanya total cost. Jadi ketika revenue atau VP itu sama dengan TC atau hasilnya adalah 0, jadi ketika VP kurangi TC itu sama dengan 0, itu adalah BEP. Nggak untung, nggak rugi. Itu ya. Jadi VP atau total revenue, ketika kita kurangkan total cost, aduh, salah lagi ya. Oke, nanti coret aja deh. Total revenue, kita kurangkan total cost, ketika VP kurangi TC itu sama dengan 0, itu adalah namanya BEP. Jadi, total cost ini nanti kan ada fixed cost plus variable cost. Nah, jadi nanti ketika hasilnya 0 di sini, itu kita akan mendapatkan BEP. Nah, tinggal kita masukkan aja. Z-nya tadi itu kita kasihkan 0, kemudian VP-nya tetap ya, kita masukkan, kemudian CF, ini tadi masih dikurung, kemudian ketika kurung dibuka, CF kalikan minus, jadi minus CF, kemudian ini tadi plus, ketika dibuka kurungnya, kita kalikan negatif, jadi negatif V kalikan CV. Nah, kemudian kita masukkan tadi data yang ada di sebelumnya. 0 sama dengan V kalikan P-nya, P-nya adalah unitnya tadi ya. Kita kurangkan fixed cost-nya adalah 10.000, kemudian variable cost-nya adalah 8, tinggal kita selesaikan persamaan yang ini. Kemudian nanti tinggal kita kalikan 23V, ini tadi 23 harganya ya, $23, kita kalikan V ini adalah unit yang diproduksi, kita kurangkan 10.000 tadi adalah data fixed cost-nya, kemudian kita kurangkan 8 kalikan V ini tadi unit yang diproduksi. Kita selesaikan persamaan ini, yang V, ada V-nya, unsur V-nya kita pindahkan ke sebelah kiri. Jadi 23V kita pindahkan sini positif ya. Biar gampang persamaannya. Nanti misalnya kita pindahkan, berarti 23 kita pindahkan ke kiri, minus 23V. Kemudian ini 10.000 tetap ya di sebelah kanan. Yang ini minus 8V, kita pindahkan sebelah kiri karena ini negatif, kalau pindah ke kiri jadi positif. 8V sama dengan minus 10.000. Nah, supaya lebih gampang, kita walik. 23 positif, kita kurangkan 8V. Kalau ini jadi dibalik, arahnya ini juga dibalik, tadinya minus jadi positif. Oke, 23 kurangkan 8, ketemu berapa? 15. 15. Oke, 15V sama dengan 10.000. Udah ada ya di sini. Nah, nanti tinggal kita bagi, cari nilai V-nya sama dengan 10.000 kita bagi 15. Ketemu 666,7 jeans. Nah, kalau barang atau unit kita bulatkannya selalu ke atas ya. Walaupun 666,1 nanti jadi 667. Jadi nanti hasilnya adalah 667 jeans supaya dia BEP. Yang bagian mana yang membingungkan? Belum ada, Bu. Belum ada ya? Oke. Mbak Auliana udah oke. Yang lainnya dibingungkan? Belum, Bu. Belum ya? Aman ya? Sip. Oke. Kayaknya masa depannya cerah nih mata kuliah ya. Karena udah aman semuanya. Nah, terus kita lanjutkan tadi persamaan matematika untuk break even, kita coba bahas break even untuk solusi grafis atau bentuk grafiknya. Tadi kan salah satunya kita selain bikin persamaan, kita juga bikin bentuk grafik untuk menyelesaikan permasalahan.
Nah, ini adalah grafik BEP. Ada yang bisa menjelaskan dulu nggak pakai bahasanya sendiri? Gimana sih menjelaskan grafik BEP? Saisone we, nggak apa-apa, nggak usah takut. Silakan, ada yang mau mencoba? Jangan lupa NIM-nya, pasti akan saya catat. Yuk, bisa dijelaskan, nanti ada total revenue-nya, ada garis total revenue. Aduh, sorry. Ada garis total revenue, terus ada total cost, ada garis fixed cost. Garis fixed cost-nya mendatar, lurus aja, nggak berubah-ubah. Kalau total cost-nya dia agak naik pelan-pelan, posisinya dari awalnya titik fixed cost. Kalau total revenue dia dari titik 0. Ini 0 ya. Ini adalah garis revenue, cost, dan profit. Jadi tiga bagian aja jadi satu, ada pendapatan, ada biaya, sama profit. Kalau ini adalah volume yang diproduksi. Yuk, silakan. Siapa yang mau mencoba? Nggak usah takut salah. Satu garis dulu juga nggak apa-apa. Misalnya fixed cost. Garis fixed cost dimulai pada titik X misalnya. Itu paling gampang loh fixed cost. Ayo, ayo. Masa nggak ada nih satupun? Sudah pernah dengar BEP kan? Sudah, Bu. Sudah ya. Tapi kalau disuruh jelasin grafik bingung, Bu. Gitu. Ayo Boleh. silakan. Maaf, Bu, belum bangun, jadi bingung gimana mau jelasinnya. Maaf, Bu. Mungkin saya ingin mencoba. Jawab. Boleh, silakan Mbak Adila. Gimana Ya. Mbak? Garis fixed cost saat volume 0 berada dari titik 0. Saat volume produksi Sorry. Ya. Saat volume produksi bertambah, grafik fixed cost akan tetap sama. Jadi bentuknya mendatar gitu. Oke. Ya. Mbak Adila mau fixed cost aja atau mau ditambahin garis lain? Udah nih Mbak Adila. Oke. Ya, selain Mbak Adila, siapa yang mau menjelaskan lagi? Total cost atau total revenue? Nanti kalau udah total cost, sudah total revenue, barulah nanti bisa kita jelaskan titik BEP-nya. Ayo, yang lain. Tadi Mbak Adila udah benar ya? Bu, mau mencoba menjelaskan, Bu? Boleh, silakan Mas Rafli. Jadi itu yang garis total revenue itu dari 0 atau total pendapatan ya. Terus yang bawah ada total cost. Nah itu jarak antara total revenue dan total cost itu adalah profit. Kalau ini yang di BEP, kalau profitnya di daerah kanan, itu tandanya laba. Kalau sedangkan profitnya daerah yang di daerah loss itu adalah ruginya. Oke. Ya,
Benar ya yang udah dijelaskan Mas Rafli. Mas Rafli NIM berapa ya? 054 buat belakangnya. 054. Oke. Mas Rafli Indra Pradana. Ya. Oke. Boleh ya, tadi sudah dijawab oleh Mas Rafli, juga Mbak Adila ya. Oke, jadi benar ya, di sini nanti ada komponen garis total revenue, kemudian total cost, kemudian ada total fixed cost. Kalau fixed cost nggak ada total ya. Fixed cost-nya. Dan di sini yang garis vertikal ini adalah untuk komponen revenue atau pendapatan, kemudian cost, kemudian profit. Kalau yang bawah ini adalah volume yang diproduksi. Nah, berarti nanti yang kita perlu gambarkan, paling simpel, paling sederhana adalah kita gambarkan dulu garis fixed cost. Karena garis fixed cost, mau berapapun volumenya di sini, dia akan tetap berada pada titik ini. Ini saya ambil titik X gitu aja ya. Jadi misalnya yang diproduksi 0, biaya fixed cost-nya adalah titik X. Ketika yang diproduksi misalnya ini adalah 1, biaya fixed cost-nya adalah X. Kemudian misalnya yang diproduksi adalah 10, biaya fixed cost-nya juga tetap pada titik X. Ini fixed cost. Kemudian kita buat garis total cost. Total cost itu apa? Tadi di rumus sebelumnya total cost adalah fixed cost kita tambahkan variable cost. Nah, variable cost-nya mana, Bu? Variable cost-nya itu adalah ini. Ini adalah variable cost. Jadi, garis antara fixed cost sama total cost yang di sini ya. Ini adalah variable cost. Nah, variable cost ini kalau kita lihat ya, bentuknya kan kayak segitiga nih. Segitiga apa ya? Sama kaki? Enggak juga sama kaki ya. Segitiga siku-siku. Nah, di sini yang diarsir merah ini adalah variabel. Jadi kalau awal ketika yang diproduksi itu adalah 1, dia biayanya cuma segini. Tapi yang diproduksi 2 dia meningkat lagi. Produksi 3 dia naik segini. 4 naik lagi. Sampai terakhir misalnya di 10 dia yang diproduksi 10, biaya variabelnya adalah sebesar ini. Ini adalah variabel yang diarsir merah ini. Nah, tapi total biayanya itu dari bawah sampai atas. Ini ya. Kira saya belum tahu cara ganti warnanya ya. Nah, yang bawahnya ini adalah fixed cost. Nah, kalau di total gini semuanya kita arsir dari sini. Ini adalah total cost. Jadi semuanya dari sini sampai sini adalah total cost. Makanya biayanya misalnya diproduksi 0, total biayanya hanyalah sebesar fixed cost. Tapi ketika dia yang diproduksi 10, total biayanya adalah fixed cost kita tambahkan variable cost. Jadi gini. Garis total cost. Kemudian selain kita dapat data total cost, kita juga ada garis total revenue, total pendapatan. Total pendapatan tadi pendapatan kita dapatkan dari Q atau unitnya yang diproduksi kita kalikan dengan price-nya atau harganya. Ini ketemu total revenue-nya. Nah, kalau misalnya Q-nya 0, harganya tadi $23, berarti 23 kalikan 0 ketemu 0. Di sini 0 ya. Kemudian kalau misalnya yang diproduksi itu 1, kemudian kita kalikan $23, berarti revenue-nya 23. Nanti naik lagi jadi 23. Kalau yang diproduksi 2, kita kalikan 23, ketemu 46. Naik lagi. Jadi total revenue akan bergerak ke sisi kanan atas sesuai dengan yang terjual. Jadi kalau bedanya antara total revenue dengan total cost, kalau total cost dimulai dari titik X, tapi kalau total revenue dimulai dari titik 0. Nah, karena perbedaan ini, makanya garis antara total revenue, kemudian dia akan berpotongan dengan total cost. Perpotongan antara garis total revenue dengan garis total cost, ini disebut BEP. Makanya tadi enggak untung, enggak rugi.
Tapi ketika berada di posisi garis daerah di kanannya BEP di sini, ini kita sebut dengan profit. Tapi ketika berada di sebelah kiri titik BEP ini namanya loss. Tadi ya yang sudah dijelaskan. Jadi menjelaskannya garis BEP itu seperti itu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu untuk BEP? Oke. Atau kayaknya tadi internet saya agak bermasalah ya. Mungkin ada yang kurang jelas didengar? Jelas, Bu. Jelas ya? Oke, Mas Dimas sudah jelas. Lainnya oke ya? Oke, Bu. Oke, ya sip. Kalau sudah oke, kita lanjut. Kita masih ada 10 menit ya. Oke. Nah, kalau tadi adalah BEP ketika kondisinya normal. Nah, ini ketika ada pergeseran, ada sensitivity analysis, di sini adalah perubahan harga. Ketika ada perubahan harga, berarti nanti titik BEP-nya akan bergeser. Ini old BEP, BEP lama, kemudian bergeser ke BEP baru. Jelasinnya gimana? Jelasinnya itu adalah nanti tugas kalian. Jadi, sorry. Tugas kalian yang pertama adalah silakan kalian mendeskripsikan, menjelaskan dengan bahasa kalian sendiri grafik ini. Kalau tadi kan BEP biasa. Nah, ini kalau terjadi pergeseran harga yang tadinya misalnya 23 kita geser jadi 20, terus bagaimana menjelaskannya antara old BEP sama new BEP-nya. Nah, nanti kalian jelaskan dengan bahasa kalian sendiri, boleh diketik, boleh tulis tangan, nanti dikumpulkan dalam file PDF. Kemudian kalau tadi perubahan harga, ini perubahan variabel cost-nya, sama ya kasusnya. BEP-nya yang lama sama BEP yang baru. Bagaimana cara menjelaskannya? Nah, kemudian kalau ada perubahan fixed cost. Nah, nanti ada 3 itu. Perubahan harga, perubahan variable cost, perubahan fixed cost. Silahkan nanti kalian jelaskan dengan bahasa kalian sendiri. Oke. Nah, ini nanti ada media. Saya pakai bukunya si Bernard. Jadi nanti kalian bisa akses data-data informasi itu pakai link ini. Nanti PPT ini akan saya upload di Classroom. Linknya bisa kalian buka, kalian bisa download materialnya di sini. Ini adalah material khusus untuk studentnya. Jadi kalian bisa akses Excel, bisa ada linknya untuk softwarenya, kemudian ada beberapa informasi tentang pengertian dan segala macam. Nah, itu nanti bisa diambil. Nah, itu tadi yang grafik adalah tugas pertama. Tugas keduanya adalah silahkan coba kerjakan contoh soal 1 dan contoh soal 2. Ini sama kayak yang persamaan tadi ya, yang di awal, persamaan matematika. Silahkan kalian kerjakan contoh soal 1 dan contoh soal 2. Boleh diketik, boleh ditulis tangan. Dan oke, bisa juga kalian nanti pakai Excel. Excel boleh kalian gunakan, yang penting adalah analisisnya. Untuk file Excel-nya nanti saya akan upload juga di Classroom, nanti saya akan tunjukkan. Ini tinggal kalian masukkan aja nih, berapa fixed cost-nya, berapa variable cost-nya, terus harganya berapa, masukkan langsung ketemu angka. Itu sesimpel itu. Jadi nggak harus kalian tulis satu persatu. Yang penting kalian bisa menjelaskan dan menganalisis. Karena besok ketika kalian kerja pun hitung-hitungan seperti ini nggak akan kalian lakukan dengan manual, pasti sudah ada alat bantunya. Oke. Kemudian teknik pemodelan sense management, ada beberapa teknik yang nanti akan kita gunakan. Salah satunya tadi yang kita bahas di awal ya, itu adalah linear mathematical programming. Nanti kita menggunakan linear programming model, kemudian graphical analysis, tadi kita sudah pakai grafik ya. Sorry, kecepatan ya. Kemudian ada sensitivity analysis. Sensitivity analysis adalah tadi soal kalian, latihan grafis tadi, itu adalah analisis sensitivitas. Kalau ada harga geser, jelasannya gimana? Kalau misalnya fixed cost-nya geser, bagaimana? Itu adalah analisis sensitivitas. Oke, sorry. Saya kalau ngomong pelan jadi suka batuk sendiri. Oke, lanjut lagi. Setelah sensitivity analysis, kita lanjut ke transportasi. Transportasi nanti setelah ini kita akan bahas tentang transportasi juga. Kemudian integer
linear programming. Nah, integer linear programming itu kita bisa hitung manual dan juga ada sistemnya. Kemudian goal programming. Kemudian selain mathematical, kita akan juga menggunakan teknik probabilistik. Teknik probabilistik ini kita masuk ke statistik, kayak kita melakukan prediksi. Nah, itu semuanya kita pakai probability teknik. Nah, ini probability and statistik, jadi kita akan buka materi-materi statistik yang kemarin, decision analysis, kemudian decision analysis queuing atau sistem antrian. Jadi nanti akan ada sistem antrian, beberapa metode kita bisa gunakan untuk membuat sistem di dalam produksi. Biasanya di divisi produksi kita akan ada antrian bahan baku, kemudian antrian untuk pengolahan bahan baku pertama, kedua, dan seterusnya. Kemudian nanti ada network teknik. Network teknik ini nanti kita menggunakan network flow. Kemudian ada project management atau CPM atau PRT. PRT ini nanti buat teman-teman yang kalau konsentrasinya supply chain, itu biasanya akan menggunakan lebih banyak project management ini. Project management itu nanti kalau kita punya acara atau misalnya IO ya, kalau IO punya acara biasanya kan ada tahapan-tahapan. Pertama mungkin menghubungi pengisi acara dulu, habis itu nanti ada misalnya ngomongin lokasinya, terus nanti ngomongin sama yang bikin panggung. Nah itu kan ada tahapan waktunya, terus ini bisa dilakukan sebelum kegiatan ini. Nah, itu nanti masuk ke project management, PRT. Makanya nggak selalu melulu kita bahas tentang keuangan, tapi tahapan-tahapan ketika berproduksi pun nanti kita buat. Kemudian nanti ada other tekniknya di sini, ada analytical hierarchy atau AHP, non-linear programming juga kita bahas, kemudian simulation, forecasting, inventory, kemudian nanti yang terakhir di sini nanti kita akan bahas simplex method, kemudian transportasi, non-linear programming, game theory, Markov analysis, branch and bound method. Saya yakin kalian pasti sudah mual dengan ini ya. Ini namanya asing dan aneh semuanya, kenapa dipelajarin di manajemen? Padahal saya masuk manajemen yang mata kuliahnya yang santai-santai aja, lebih banyak cerita. Ya tenang, ini nggak akan terlalu sesulit itu. Kalau teman-teman yang ada di teknik mungkin akan lebih mendetail, tapi kita pinjem sedikit materinya teman-teman teknik untuk bisa tadi mengaplikasikan decision making yang ada di manajemen. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang model science management dalam decision support system atau DSS. Ada yang pernah dengar DSS? Nggak ada? Bingung? Belum, Oke, Bu. belum pernah. Oke, mungkin yang teman-teman dari kelas yang teknik informatika ya. Teman-teman dari teknik informatika biasanya mereka akan membahas ini, atau di kelas manajemen sistem informasi manajemen atau SIM. Saya nggak tahu kalau di kalian apakah dapat ini atau enggak. Kalau dulu kelas sistem informasi manajemen atau SIM, kita bahas mulai dari sistem informasi akuntansi, sistem informasi keuangan, dan segala macam. Nah ini yang kita pelajari. Jadi kita fokusnya tetap ini ya, kita sebagai manajer, kita calon-calon manajer adalah fokusnya pengambil keputusan. Nah, pengambil keputusan di sini kita butuh alat untuk menyelesaikan permasalahan ini. Alat untuk membantu kita mengambil keputusan. Dan selain alat, kita juga butuh data. Data ini dari basis datanya dan alatnya adalah model science management. Nah, dari sini, dari informasi, dari data yang kita miliki, kemudian kita punya alat di model science management, kita disupport dengan internet atau e-business. Nah, nanti dengan user interface ini, kita bisa menyelesaikan permasalahan manajemen. Contohnya yang bisa kita yang ada di dalam kehidupan sehari-hari itu adalah namanya enterprise resource planning. Kalau perusahaannya itu adalah SAP namanya. Jadi ERP, SAP. Nah, ini ada, kalau dulu saya ada mata kuliahnya, mata kuliah ERP ini adalah mata kuliah sama sih kayak mata kuliah aplikasi komputer. Kita di lab,
ada aplikasi komputer, ada softwarenya. Softwarenya itu namanya ERP tadi. Kemudian nanti kita di situ menginput data. Jadi kita menginput misalnya hari ini ada pesanan pembelian produk A sebanyak 1000 unit. Langsung saat itu kita masukkan input, kita keluar invoice-nya, kemudian nanti data itu langsung terkirim ke kantor pusat. Jadi ini adalah suatu sistem yang membantu perusahaan untuk menginput data dari segala bidang, tadi contohnya penjualan, mungkin juga nanti pencatatan bahan baku, mungkin juga nanti ada pembayaran gaji karyawan, semua kan data masuk tuh. Nanti masuk, kemudian nanti langsung diproses di sini, dan itu nanti membantu CEO yang ada, misalnya ada di Amerika sana untuk mengambil keputusan. Padahal datanya itu diambil dari Indonesia, Singapura, India, kemudian ada yang di Inggris, ada di Prancis, semuanya terkumpul jadi satu, langsung diolah sama kantor pusat yang ada di Amerika. Jadi sistemnya seperti itu. Makanya alatnya ini cukup mahal sekali ya. Harganya yang paling murah adalah sekitaran 1M. Dan 1M itu ERP untuk entrepreneur atau buat mereka bahasanya adalah untuk UMKM. Tapi kalau UMKM alatnya harganya 1M, ya mumet dewe ya. Orang omsetnya aja belum bisa nyampe 1M, masa alatnya udah nyampe 1M. Makanya agak jarang dipakai di Indonesia. Kalau di Indonesia rata-rata hanya perusahaan nasional ataupun perusahaan multinasional. Kalau dulu zaman saya masih yang memakai adalah Pertamina yang dari Indonesia. Tapi kalau sekarang sudah mulai banyak karena harganya mulai agak reasonable. Kemudian perusahaan-perusahaan juga sudah mulai beroperasi di beberapa daerah. Makanya mereka butuh alat. Nah, alatnya itu adalah ERP ini. Nah, kalau misalnya mungkin sebenarnya lebih bagus kita memang pakai latihan pakai sistem ini, tapi untuk berlangganan, karena ini kan nggak bisa di-hack sendiri. Jadi kita harus langganan sama si SAP ini untuk latihan itu harganya cukup mahal, bisa ratusan juta. Jadi agak susah ya untuk kita bisa mencoba menggunakan ini. Latihan lah paling enggak. Tapi itu sangat berguna ketika kita besok misalnya bekerja di perusahaan-perusahaan multinasional atau perusahaan-perusahaan besar, biasanya harus di training ini dulu. Tapi kalau kalian sudah punya sertifikatnya, bisa jadi nilai tambahnya. Oke, saya rasa itu dulu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Saya sudah mual, Bu. Di sini ada beberapa link tentang Operation Research dan Management Science Overview. Kita bisa pakai buka wiki ini. Untuk pembelajaran, proses pembelajaran kalian boleh pakai Wikipedia. Boleh pakai link-link seperti ini, website-website yang menyediakan informasi, atau misalnya Blogspot itu boleh kalian baca. Tapi kalau untuk dijadikan referensi di dalam besok tugas akhir kalian misalnya atau tugas kuliah, silahkan cari referensi yang resmi. Referensi resmi itu maksudnya misalnya dari lembaga yang terpercaya, misalnya dari kementerian, data BPS misalnya itu bisa juga dipakai. Atau dari artikel penelitian yang sudah akreditasi ya. Jadi nanti misalnya pakai jurnal nasional nggak apa-apa. Yang penting sudah jelas ini jurnalnya siapa yang menerbitkan, akreditasinya apa. Atau lebih bagus lagi kalian pakai jurnal internasional. Karena besok waktu kalian skripsi, kalian cuma boleh menggunakan artikel penelitian. Biasanya sih beberapa dosen menyarankan pakai artikel penelitian dari luar negeri sebagai teori dasarnya. Kemudian bisa juga artikel penelitian dari Indonesia, kalau misalnya kasusnya nggak ada di luar negeri. Kemudian skripsi kalian nggak boleh. Jadi skripsi itu tidak bisa dijadikan acuan untuk tugas akhir kalian. Minimal kalau misalnya kalau mau pakai tugas akhir adalah tesis. Jadi satu level di atasnya ya. Ketika kalian mau bikin skripsi, acuannya dari tesis. Kalau besok kalian mau bikin tesis, acuannya dari disertasi. Nah, kalau disertasi acuannya nggak ada kalau dari tugas akhir, harus dari penelitian sebelumnya. Jadi silahkan nanti kalau buat informasi selain dari buku, kalian bisa pakai link ini. Ini materialnya bisa kalian download di
tadi link di PPT ya. Nanti kalian bisa download itu. Itu untuk material studentnya. Kemudian ada satu lagi yang bisa kalian gunakan. Tadi ya Excel. Nah, kalian bisa pakai ini Excel-nya. Ini break-even analysis. Kalian tinggal masukkan fixed cost, variable cost-nya berapa, masukkan price-nya, ketemu udah selesai rumusnya. Udah ada rumusnya. Kalian nggak perlu bikin rumusnya bahkan. Padahal rumusnya sederhana ya. Kalian tinggal masukkan ini ketemu 666,7. Tinggal bawahnya kalian beri analisisnya. 667 itu apa sih? Nah, itu yang harus kalian jelaskan. Kemudian ada satu lagi ya. Ini adalah break-even analysis tapi yang grafiknya. Tadi kan ada grafik nih. Nah, ini tinggal kalian masukkan aja datanya, ada fixed cost, ada variable cost, ada revenue, kemudian langsung keluar BEP-nya, unitnya berapa, dolarnya berapa. Udah langsung keluar nih angkanya, udah ada rumusnya. Nah, nanti dari data ini bisa kalian buat grafik. Grafiknya yang ada di samping ini ya, ini cost volume analysis-nya. Yang biru ini cost-nya, kemudian yang kuning ini revenue-nya. Perpotongannya ini baru ketemu BEP-nya. Nah, sesederhana itu. Materialnya udah ada nih. Nanti saya share juga di Classroom. Tinggal kalian menganalisis. Jadi enaknya kalau kuliah di manajemen adalah alatnya udah ada, kita cuma tinggal menganalisis. Kita bukan teman-teman yang ada di akuntansi yang harus membuat laporan keuangan, atau teman-teman yang ada di statistika yang kita harus bikin rumus-rumus, atau teman-teman yang ada di teknik informatika yang kita harus bikin codingnya untuk softwarenya, tapi kita akan memanfaatkan data dari mereka, baru kita analisis. Makanya yang suka ngomong, yang suka cerita, cocok tuh masuk ya, manajemen. Semoga kalian suka cerita ya. Kalau enggak, berarti kalian harus berlatih ngomong, karena kalian sudah terjun di manajemen. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu?